dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai salawat kemarin belum selesai ya, maka dibaca sedikit saja ya, nanti ditutup dengan apa yang dibaca. Dan ini salawat sudah kita bahas dari Allah berupa rahmat ya, yang disertai dengan pengagungan. Jadi salawat Allah kepada Nabi rahmat, Nabi semakin besar ya, semakin agung apabila Allah menurunkan rahmat, keberkahan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari malaikat yaitu istighfar, meninggikan derajat Nabi, bukan Nabi banyak dosa, tidak ya, Nabi maksum. Dengan istighfar malaikat semakin ditinggikan kedudukan Nabi SAW. Nah, kemudian salawat daripada kita yaitu doa ya, doa. Ya Allah, berilah rahmat kepada Rasulullah, berilah keselamatan kepada Rasulullah. Nah, jadi kemarin saya sampaikan, bukan Nabi itu kurang rahmat, bukan Nabi tak selamat. Nah, salawat itu kembali kepada yang membaca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ya, Nabi penuh membawa rahmat semesta alam. Lalu kenapa kita doakan? Nah, seperti kemarin, air yang sudah penuh, ditambah lagi air menjadi tumpah. Kita dapat tumpahan itu. Kembali kepada yang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita bahas kemarin kan, siapa salawat dengan aku sekali, Allah beri rahmat kepadanya 10. Siapa salawat dengan aku 10 kali, Allah beri rahmat kepadanya 100. Nah, berarti rahmat itu kembali kepada yang membaca. Ya. Nah, yang belum dibahas kemarin, wassalatu wassalamu ala sayyidina. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammadin. Nah, kenapa menambah Sayyidina? Perlu tak dibahas ini? Perlu, biar tahu. Jadi kalau kita paham, tak mudah menyalahkan. Semakin luas ilmu, kita bisa menerima. Nah, yang banyak nyalah-nyalahkan ini, maklumlah, baru main di sumur, belum main di sungai. Di sungai pun jangan berbangga dulu, belum main di laut. Udah di laut baru tahu, tak bertepi rupanya ilmu Allah. Ya, makanya ulama dulu dia berbeda akur. Kenapa? Masing-masing ilmunya luas. Nah, yang sekarang ini susah. Ya, tak tahu lah apa yang buat susah. Padahal ilmu itu luas, semakin luas ilmu itu semakin indah. Nah, kita lihat di sini, kenapa ulama memakai Sayyidina? Nah, ya, di sebelah. Jadi nampaknya sih malam ini Sayyidina itu bahasnya. Ya, belum nyambung yang lain. Nah, udah cukup waktu. Nah, dari Nabi SAW, ya, Nabi waktu ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika fi salatina ya Rasulullah. Nah, begitu punya hadisnya. Bagaimana kami berselawat kepada engkau dalam salat kami ya Rasulullah? Qala atau qulu, Nabi bilang kepada sahabat ramai, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain fil alamina innaka Hamidum Majid. Banyak ya.
Salawat ini banyak versi. Ya. Adakah Sayyidina di situ? Ada. Jadi yang tidak menggunakan Sayyidina udah betul dan tak boleh salahkan. Karena itulah yang Nabi sampaikan kepada sahabat pada waktu itu. Lalu kenapa kita pakai Sayyidina? Pertama, kita mempertimbangkan firman Allah. Ada ayat yang menyatakan surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum qadwa'i ba'dikum ba'dha. Allah bilang, janganlah kau panggil Rasul sebagaimana kau memanggil satu dengan yang lain. Ini Allah yang tegur langsung dalam surah An-Nur. Nah, maka bukalah hadis-hadis Nabi. Adakah dialog sahabat dengan Nabi memanggil Muhammad? Kalau ada, tunjukkan saya. Dalam hadis, sahabat selalu bertanya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Pernah panggil, ya Muhammad? Pernah tak? Pernah, Pak. Kalau yang ngomong itu belum masuk Islam. Ya, ingat perjanjian Hudaybiyah. Di sana Suhail bin Amr ada perjanjian gencatan senjata, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Tahun ini umat Islam tidak boleh masuk Mekah. Dia boleh masuk tahun depan. Tidak ada kunjungan. Padahal Nabi udah mimpi masuk kota Makkah mau mengadakan haji dan umrah. Dilarang. Perjanjian antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr masih musyrik. Ya. Nabi buat suatu perjanjian, sahabat buat, kalimatnya dari Nabi. Ingat, Nabi ummi, tak bisa membaca, tak bisa menulis, tapi kalimatnya dari Nabi. Uktub, tulis kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis, sahabat tulis. Nah, perjanjian, ada 10 perjanjian. Semuanya berat sebelah. Menguntungkan pihak kafir Quraisy, banyak merugikan umat Islam. Tapi Nabi sign, tanda tangan Nabi. Tapi di bawahnya Muhammad Rasulullah. Suhail mandang, buang tuh Rasulullahnya. Muhammad bin Abdullah. Tak terima dia. Ya, tak terima. Dia utusan Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Umar juga membantah. Kata Nabi, ikuti apa kata dia. Buang Rasulullah. Karena dia belum beriman. Nabi tidak nyalahkan. Nah, jadi kalau kita ketemu dalam hadis, ada orang manggil Muhammad, berarti orang kafir. Kafara. Ya. Ah, jadi dalam hadis tidak ada sahabat panggil Muhammad. Maaf, kurang ajar dengan Rasulullah SAW. Ingat surah Nur, la tajal du'a rasul bainakum qadwa'i ba'dikum ba'da. Jangan kau panggil Rasul sama kau panggil kawan kau, kata Nabi, kata Allah. Ya Muhammad, ya Muhammad. Maaf, su'ul adab namanya itu. Jadi ulama tidak menyalahkan orang tak pakai Sayyidina, udah betul. Tapi ulama ingin bersopan santun, beradab dengan Rasulullah. Karena sahabat ulama paham siapa itu Nabi. Kemarin kita bahas. Ingat, Nabi manusia luar, bukan manusia biasa mah. Orang tak pernah berdosa, luar biasa. Kalau kita ini betul manusia biasa, banyak salah. Ya, banyak salah kita ini. Nah, itu ayat itulah jadi pertimbangan ulama. Ayat yang kedua,
Ya, ayat kedua surah Al-Imran. Allah bercerita tentang Maryam. Nah, Maryam itu dia punya bibi. Bibi itu suaminya Nabi Zakaria alaihissalam. Allah beri tugas kepada Zakaria, Nabi Zakaria, untuk memantau perkembangan Maryam. Karena istrinya Imran itu, ibunya Maryam ini bernazar, ya Allah, dia lagi hamil. Kalau lahir anakku ini, aku peruntukkan dia ibadah kepada Engkau. Lahir perempuan. Dia pikir laki-laki banyak ibadah wajar. Kalau perempuan, tapi dengan takdir Allah, walaupun perempuan, nazar dan niat ibunya Maryam dikabulkan Allah. Dia tumbuh menjadi wanita yang salihah. Semakin berkembang, naik derajatnya siddiqin. Cuma kalau perempuan disebut siddiqah. Wa ma Isa bin Maryam illa rasul wa ummuhu siddiqah. Tiadalah Isa bin Maryam itu melainkan seorang rasul dan ibunya siddiqah. Siddiqah berarti siddiq, di bawah Nabi. Siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi siddiq itu di bawah Nabi. Jadi Maryam itu wali perempuan, wali Allah, bukan Nabi. Tidak ada Nabi perempuan. Ya. Nah, sebelum dia ditakdirkan mendapatkan anak Nabi Isa alaihissalam, maaf tak disentuh nih. Ya, Maryam tak disentuh dapat anak. Makanya fitnahnya kuat. Ya, tak ada suami dapat anak. Sekarang ada enggak? Tak ada suami dapat anak. Tapi disentuh. Kalau Maryam dia hamil tak disentuh, maka dia suci. Nah, anaknya pun suci. Nah, waktu sedang ibadah dipantau oleh Nabi Zakaria. Nah, dipantau oleh Nabi Zakaria, dia mendapatkan di depan mihrab Maryam itu ada makanan, ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Musim kemarau dia makan buah-buahan musim dingin. Musim dingin dia makan buah-buahan musim kemarau. Aneh. Kok sekarang sih tidak heran lah, durian saja. Kalau bukan musim durian, orang makan durian? Kan orang bertanya, kau dapat dari mana? Ini belum musimnya. Durian punggung tak turun, durian di ulu pun belum turun. Kau dapat dari mana? Dalam kamar. Bisa tidak jawab itu? Saya dapat dalam kamar. Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, yang kau makan buah-buahnya, anna laki hada, kau dapat dari mana? Qala hadhihi min indillah, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dari Allah, Allah beri tanpa hisab. Kun fayakun, datang. Dalam kamar dapat, tidak metik lagi. Itu namanya apa? Karamah. Kalau hal yang aneh pada seorang nabi namanya mukjizat. Kalau datang kepada seorang wali, laki-laki atau perempuan, namanya karamah. Kalau datang dari orang yang maksiat namanya apa? Istidraj, lanjuran tapi tambah jauh dari Allah. Ya, orang kafir pun bisa juga hal yang aneh-aneh. Nanti dibahas satu bab Muhammad Rasulullah nanti. Yang jelas, begitu berutin datang Nabi Zakaria melihat buah-buahan yang bukan pada musimnya persis di depan keponakan istrinya yaitu Maryam, naiklah semangat Nabi Zakaria. Umur sudah senja, tak punya anak. Dia berdoa kepada Allah. Di mana dia berdoa? Di mihrabnya Maryam itu dipakai berdoa. Dianggap tempat itu berkah. Padahal Maryam bukan rasul, dia hanya seorang wali Allah. Di mihrab itu berdoa.
Rabbi Allahumma rzuqni dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku anak yang baik, keturunan yang baik. Apa yang terjadi? Malaikat datang. Ya Zakaria, berita gembira kepadamu, dapat anak bernama Yahya. Ayatnya yang menyatakan seperti ini. Yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Berita gembira bagi engkau wahai Zakaria, dapat anak. Dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia sayyidan, pemimpin, sayyid. Berarti sayyidina. Dia sayyid. Kedua, wahasuran, dia bisa menjaga dirinya walaupun tak kahwin. Nabi Zakaria tak kahwin, ya. Nabi Yahya tak kahwin. Kemudian wa minas shalihin, dia termasuk hamba yang saleh. 3 gelar Nabi Yahya: sayyidan, sayyid; wahasuran, tak kahwin tapi bisa jaga diri; wa nabiyyan shalihin, nabi yang saleh. Ulama berpendapat mengkaji ayat ini, kalaulah Nabi Zakaria boleh diberi gelar oleh Allah sayyidan, sayyidina, kenapa Nabi Muhammad SAW tak boleh? Padahal Nabi Muhammad gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Maka Nabi lebih pantas diberi gelar Sayyidina. Itu dah satu ayat. Ini dalil, Pak. Dalil nih pakai Sayyidina. Artinya boleh. Dan juga ulama beradab dengan Rasulullah SAW. Nah, cobalah kita salawat terbaik. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, macam mana tu? Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad. Kayak kawan pula rasanya. Ya. Coba tambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada pemimpin kami Muhammad SAW. Nah, jadi namanya ini husnul adab, berbaik adab dengan Nabi. Maka ulama menyatakan la ba'sa, tidak mengapa menambah Sayyidina qabla Muhammad, sebelum nama Muhammad. Boleh. Tapi ingat, yang tak makai, udah betul, silakanlah. Yang makai, dia ingin mencari jalan yang terbaik, beradab dengan Nabi SAW. Ini 2 ayat ni ya, 2 ayat sebagai dalil. Hadis, hadis diantaranya. Saya pakai hadis. Waktu sahabat bertanya, bagaimana kami selawat kepada engkau ya Rasulullah, Nabi sebutkan tanpa Sayyidina pada waktu itu. Tapi hadis yang lain, di tempat yang lain, Nabi bersabda, hadis Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Hadis hasan, sahih, bisa dipakai dalil sebagai hukum. Nah, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wa biyadi liwa'il hamdi. Aku sayyidnya anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya anak Adam. Sayyidina. Di bawahku ada bendera pujian. Wa Adam wa madunahu tahta liwa'i. Nabi Adam terus sampai yang terakhir di bawah, semuanya berada di bawah benderaku, kata Rasulullah. Wala fakhar, bukan aku membanggakan, kata Rasulullah. Kira-kira Nabi itu sombong tak ngomong gitu? Apa sebab? Ayo. Kalau kita ngomong itu jangan, tak boleh. Aku ni maaf, bapak aku siapa kau tahu? Sombong lah tu lah. Sehebat apapun bapak kita, sombong lah tu dah. Tapi untuk Rasulullah mau begitu, tak sombong. Allah suruh. Mana perintahnya? Surah Al-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakan ya Muhammad. Nabi ceritakan nikmat dari Allah. Dia sebagai pemimpin manusia dari Adam sampai terakhir.
di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak ada kesombongan. Itu namanya tahaddus bi ni'mati. Makanya jamaah beli mobil baru, mobil merah, masyaallah. Mobil baru ni, alhamdulillah. Nikmat Allah. Tak apa-apa ceritakan. Jangan gelisah pun. Ini konyol. Cukup satu kalimat, alhamdulillah. Udah nikmat dari Allah, selesai. Ya selesai sudah. Tak ada jawapan yang cocok lagi. Kecuali itulah. Tidak ada yang kita miliki kecuali sumbernya dari satu, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Nah, itu hadis tentang menambah sayyidina. Ada lagi hadis yang panjang. Panjang sekali hadisnya. Cuma saya ceritakan ujungnya lah. Kata Nabi, ana sayyidun nas yaumil qiyamah, itu yang sebagai dalil. Tapi panjang bawa cerita. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Nabi waktu ngomong begitu tu lagi makan. Diundang makan sama sahabat Ansar. Nabi sedang mengambil lengan kambing. Nabi senang lengan kambing. Kok disuruhkan dipatahkan lengannya. Diambil. Makan. Sambil makan berhenti. Nabi ngomong dengan sahabat, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku sayyid pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Kaifa dzalik ya Rasulullah? Kenapa demikian? Nah, cerita panjang cerita. Nanti manusia berkumpul padang mahsyar, matahari didekatkan, orang mandi keringat, ada kaki tenggelam sampai mata kaki dengan keringat. Orang minta istirahat, masing akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kau manusia pertama diciptakan Allah dari tangannya langsung. Cepatlah minta kepada Allah persidangan amal kami tak mampu di padang mahsyar sangat menyengat. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, aku punya salah makan buah undi. Aku tak bisa apa-apa ngomong. Terus dia sendiri, kau datang dengan Nuh itu juga tak mampu. Aku buat salah, aku mendoakan umatku, hancur semua orang kafir. Matikan semua ya Allah. Yang kau sisakan satu pun. Sekarang aku malu, menyesal. Tak seperti Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nabi tak mau doa kehancuran umatnya. Kau datang kepada Ibrahim, Ibrahim bilang nafsi, nafsi, aku pernah bohong 3 kali. Bohong 3 kali tak jawab. Datang kepada Isa, Isa tak bisa ngomong. Kata Isa bilang, dah langsung ya, kau datang kepada Muhammad SAW. Nah, waktu itu Nabi sujud. Sujud Nabi sujud memuji Allah lama. Kata Allah bilang, irfa' ra'sak sal tu'tah. Angkat kepalamu ya Muhammad. Kata Allah, minta aku kasih. Tak ada yang begini Pak, nanti hari kiamat ni cuma satu orang Rasulullah SAW. Kok masih orang anggap manusia, Nabi manusia biasa dianggapnya. Luar biasa orang itu. Jahil murakab namanya. Tahu jahil murakab? Jahil itu bodoh Pak, murakab bersusul. Apa namanya itu? Iya. Ini pemimpin manusia di hari kiamat. Diawali kalimat ana sayyidun nas yaumil qiyamah, pemimpin hari kiamat. Yang pemimpin manusia sekarang nanti di hari kiamat menunduk semuanya, tak bisa ngomong. Dengan kesalahan-kesalahan semua yang membawa di hadapan Allah. Bisuk semua tak bisa ngomong. Yang boleh ngomong cuma Rasulullah. Nabi-nabi yang lain ada tergelincir, terkeliruan, malu dengan Allah. Yang bisa ngomong cuma Nabi. Angkat kepala kau, kata Allah, minta aku beri. Kira-kira apa diminta Nabi? Wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Kau tidak akan kecewa. Apa yang kau mau Allah beri, kau akan rida. Apa ni permintaan Nabi minta cuma satu, ya Allah, kalau ada apa, janganlah satu umatku masuk neraka jahanam. Itu permintaan Rasulullah SAW. Sayang Nabi dengan kita ini, cuma kita tak sayang. Buktinya apa? Kita anggap Nabi manusia biasa, tak sayang dengan Nabi. Mana bisa sayang dengan Nabi? Nabi sama dengan kita.
Tapi kalau kita anggap Nabi luar biasa, derajat yang mulia, dimuliakan Allah, situ tandanya kita sayang mahabbah dengan Rasulullah SAW. Baru bisa kumpul dengan Nabi. Kata Nabi bilang apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan berkumpul dengan yang dicintainya. Bisakah kita mencintai Nabi kalau kita anggap Nabi sama dengan kita begini? Sulit. Kita anggap dia lebih, kemuliaannya luar biasa, bahkan melebihi nabi-nabi yang lain. Baru kita sayang dengan Rasulullah. Lebih sayang kita dari orang tua kita. Pasti itu. Ini Sayyidina yang nampak kita bahas ini ya. Dah apa ya? Terakhir. Lagi khutbah Nabi. Nabi lagi khutbah. Sedang khutbah, tiba-tiba ada sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, indi soal. Ada pertanyaan ya Rasulullah. Hari Jumat nanya. Hari Jumat itu bukan majlis taklim. Tapi marahkan Nabi? Tidak. Nabi tahu betul yang bertanya ini belum tahu tata tertib Jumat. Adab-adab Jumat belum tahu. Maka Nabi berkhutbah ditanya, ada pertanyaan ya Rasulullah. Sahabat yang lain bilang apa? Uskun, diam. Begitu kata sahabat. Tapi tengah jalan ngomong. Kata Nabi, tak apa. Tanya kata Nabi. Tanya dia beri sama. Biar dia puas sekali. Kalau tidak kan kacau Jumat nanti. Tanya kata Nabi bilang. Kata Nabi bilang, kata orang itu, mata saat, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Buat pertanyaan itu, kiamat ditanya. Padahal Nabi kan tahu hari kiamat kapan, ya kan? Kan pernah Jibril tanya, Islam itu apa? Nabi jawab. Iman itu apa? Nabi jawab. Ihsan itu apa? Nabi jawab. Terakhir, mata saat, kapan hari kiamat? Mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Yang ditanya tak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-dua tak tahu. Jibril tak tahu, Nabi Muhammad tak tahu. Kok ada memang orang tahu kapan hari kiamat, berarti wak tahu namanya. Tak ada wak tahu. Orang Melayu bilang wak tahu betul. Ingat kan dulu kan, tanggal 12 bulan 12 2000 diprediksi hari yang memprediksi rakyat dapat kiamat kecil dan meninggal habis amal kita tu sesuatu rahasia Allah yang Nabi tak tahu, kita pula pura-pura tahu. Jadi nanti buka YouTube cerita tentang hari kiamat, cerita Dajjal, dengar aja lah. Cuman jangan ambil kesimpulan. Kira-kira bila kiamat? Itu rahasia Allah udah. Ya, tak ada yang tahu tu hari kiamat. Nabi bertanya lagi kepada orang yang bertanya itu. Nabi tidak jawab. Karena tidak bisa dijawab. Tak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi ingat, Allah bilang tidak akan datang hari kiamat illa baghtatan, kecuali tiba-tiba. Jadi itu. Seperti tsunami itu, Pak. Orang Aceh sepuluh pagi hari Minggu. Ini ada tuh. Mana mereka prediksi hari itu datang banjir, tsunami? Bagi mereka, memang mereka menganggap hari itu hari kiamat. Rumah tenggelam. Begitu hari kiamat terdatang tiba-tiba. Cuma dalam hadis disebutkan, hanya Nabi menyebutkan hari kiamat datangnya hari Jumat. Cuma Jumat kapan? Mudah-mudahan bukan Jumat depan. Ya, takut juga kita. Tak lanjut lagi menjadi taklim kita. Bubar lagi tu. Masya-Allah. Ya. Jadi Nabi bertanya lagi kepada yang bertanya. Kau bertanya tentang hari kiamat, ma'adatalaha. Apa yang kau persiapkan menghadapi hari kiamat? Kan betul. Kita ni yang penting
Persiapan, bukan menunggu kapan datang, kita tidak tahu. Jelas kiamat kecil dah pasti. Kiamat kecil tahu? Al-maut, kematian. Itu dah pasti. Kiamat besar kita tidak tahu. Yang penting persiapan. Ma'adatalah, apa yang kau persiapkan menghadapi hari kiamat, kata Rasulullah. La syai', tidak ada ya Rasulullah. Walakin uhibbullah wa rasul. Akan tetapi aku siapkan menghadapi hari kiamat, aku cinta kepada Allah dan aku senang kepada Rasulnya. Masya Allah. Apa jawab Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Kau bersama dengan orang yang kau cintai, kata Rasulullah. Yang bertanya orang Badui, tapi cinta dengan Allah Rasul dan luar biasa iman. Dia tak tahu tata tertib hari Jumat, tapi iman dia sudah cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Perawinya siapa? Anas bin Malik. Diriwayatkan Anas bin Malik, khadam Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku hari Jumat itu, aku rasakan tatkala Nabi berkata, engkau bersama dengan orang yang kau cintai, hari itu aku paling gembira, kata Anas bin Malik. Aku sangat cinta dengan Rasulullah, aku cinta dengan Abu Bakar, aku cinta dengan Umar. Mudah-mudahan kecintaanku ini aku bisa bersama mereka di hari kiamat. Anas bin Malik 10 tahun tinggal dengan Nabi, gembira sebab pertanyaan orang Badui. Itulah Pak, kadang-kadang majlis taklim memang perlu kak orang-orang Badui itu. Ya? Ada yang bertanya itu rasa malu agak kurang. Orang bertanya bilang apa? Pendekar Selemba. Selemba yang tanya. Perlu juga itu. Dia bertanya semua dapat. Sahabat utama Abu Bakar, Umar, termasuk Anas bin Malik, mana berani tanya tentang hal itu dengan Nabi? Takut di bawah Nabi. Tapi ada orang-orang yang memang celetus bertanya, semua dapat ilmu. Nah, itu Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Tapi ingat, kagumi Nabi. Jangan anggap Nabi manusia biasa. Tak ada mahabbah kita dengan beliau. Ya, nah, Insya Allah mudah-mudahan. Tak ada pertanyaan hari ini. Ini baru masalah Sayyidina. Belum yang lain lagi. Wa faddalahu 'alal makhluqin, dia diutamakan atas makhluk yang lain. Apa makna diutamakan? Nanti kita bahas pertemuan akan datang. Insyaallah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala